Ketika seorang wanita belajar menguasai emosinya dan berhubungan kembali dengan harga dirinya yang sejati, dia tidak lagi memohon cinta, dia membangkitkannya. Dan bagian terbaiknya, dia tidak perlu mengejarnya. Cinta akan kembali dengan sendirinya. Bukan, ini bukan sihir. Ini adalah psikologi. Apakah Anda tahu perasaan ini, saudari? Perasaan digantikan seperti perabot lama, tanpa penjelasan, tanpa penutupan. Tapi dengarkan baik-baik, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari versi baru diri Anda. Karena apa yang Anda lakukan sekarang, di saat kekosongan ini, akan menentukan apakah Anda merendahkan diri sendiri atau terlahir kembali. Kebanyakan orang melakukan kesalahan yang sama. Mereka mengejar. Mereka mengirim pesan seolah-olah telepon adalah perpanjangan dari martabat mereka. Mereka memohon, membenarkan, mempermalukan diri sendiri. Dan dengan setiap upaya putus asa, mereka kehilangan nilai. Itu seperti mencoba memadamkan api dengan bensin emosional. Terdengar familiar? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Tetapi sekarang adalah waktunya untuk mengubah aturan permainan. Ketika seorang wanita belajar menguasai emosinya dan berhubungan kembali dengan harga dirinya yang sejati, dia tidak lagi memohon cinta, dia membangkitkannya. Dan bagian terbaiknya, dia tidak perlu mengejarnya. Cinta akan kembali dengan sendirinya. Bukan, ini bukan sihir. Ini adalah psikologi. Apakah Anda tahu perasaan ini, saudari? Perasaan digantikan seperti perabot lama, tanpa penjelasan, tanpa penutupan. Tapi dengarkan baik-baik, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari versi baru diri Anda. Karena apa yang Anda lakukan sekarang, di saat kekosongan ini, akan menentukan apakah Anda merendahkan diri sendiri atau terlahir kembali. Kebanyakan orang melakukan kesalahan yang sama. Mereka mengejar. Mereka mengirim pesan seolah-olah telepon adalah perpanjangan dari martabat mereka. Mereka memohon, membenarkan, mempermalukan diri sendiri. Dan dengan setiap upaya putus asa, mereka kehilangan nilai. Itu seperti mencoba memadamkan api dengan bensin emosional. Terdengar familiar? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Tetapi sekarang adalah waktunya untuk mengubah aturan permainan. Hari ini, Anda akan menemukan mengapa keheningan, pelepasan, dan kelahiran kembali pribadi bukan hanya nasihat sederhana. Mereka adalah senjata nyata, baik psikologis maupun emosional. Dan tidak, Anda tidak perlu menjadi seorang guru atau membaca 100 buku swadaya. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian. Keberanian untuk bertindak berbeda. Karena wanita yang berhenti memohon cinta adalah orang yang mulai menghasilkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya melalui kehadirannya. Tetaplah sampai akhir, karena video ini bukan untuk pengemis emosional. Ini untuk wanita yang siap bertransformasi menjadi versi diri mereka yang autentik dan kuat, sehingga bahkan masa lalu berhenti dan menoleh 2 kali. Dan dengarkan baik-baik. Ini bukan tentang dia. Ini tentang Anda. Tentang kembalinya Anda ke pusat diri Anda. Tentang menghubungkan kembali dengan diri sejati Anda. Karena saat Anda berhenti membutuhkannya, dia mulai membutuhkan Anda. Pelajaran nomor 1. Kekuatan keheningan emosional. Itulah keheningan yang berbicara lebih keras daripada 1000 pesan putus asa. Pernahkah Anda merasa bahwa semakin Anda berbicara, semakin sedikit Anda didengarkan? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, saudari. Keheningan bukanlah kekosongan. Keheningan adalah strategi. Ketika dia pergi, Anda mungkin melakukan apa yang dilakukan banyak orang. Anda menghubunginya, meminta penjelasan, memohon kesempatan terakhir. Tapi semua kebisingan itu hanya berfungsi untuk mengkonfirmasi keputusannya untuk pergi. Tahukah Anda mengapa? Karena kebisingan itu menjerit keputusasaan. Dan keputusasaan, saudari, adalah parfum paling menjijikan yang bisa dipakai seorang wanita. Sekarang dengarkan baik-baik. Ketika Anda memilih keheningan,
Anda tidak menghilang. Anda meninggalkan bekas yang lebih dalam. Keheningan emosional bukanlah menyerah. Itu adalah menghentikan nutrisi api yang hanya membakar energi Anda sendiri. Dan ketika seseorang terbiasa dengan kehadiran Anda yang konstan, pesan Anda, ketersediaan Anda, maka ketidakhadiran mulai berbobot lebih dari tuduhan apapun. Kemudian dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak menghubungi? Apakah dia tidak membutuhkan saya lagi? Mungkinkah ada orang lain? Itu seperti berjalan melalui jalanan yang bising setiap hari, dan tiba-tiba keheningan total. Apa yang Anda lakukan? Anda berhenti. Anda merasa ada sesuatu yang hilang. Begitulah cara kerja pelepasan yang cerdas. Itu bukan menghilang. Itu adalah menciptakan kontras yang begitu kuat sehingga orang lain tidak bisa mengabaikannya. Filsuf Epictetus mengatakannya dengan jelas. Pertama, pahami arti dari apa yang ingin Anda katakan, baru kemudian bicara. Dalam kasus ini, pertama pahami apa yang dikomunikasikan oleh keheningan Anda dan biarkan dia menafsirkannya sendiri. Karena ketika Anda tidak memberikan penjelasan, dia mulai mengarang penjelasannya sendiri. Dan itu, saudari, bukanlah kebetulan. Itu adalah strategi emosional. Ini bukan rahasia bagi wanita yang telah belajar menguasai emosi mereka. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika seorang wanita yang selalu merespon secara instan tiba-tiba menghilang? Dia meninggalkan kekosongan. Dan sifat manusia membenci kekosongan. Secara naluriah, kita mencoba mengisinya. Pria yang dulu mengabaikan Anda tanpa ragu, mulai merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Anda tidak lagi di sana untuk membangunnya. Anda tidak lagi memujinya, mengingatkannya betapa istimewanya dia. Dan tanpa disadari, Anda menjadi pikiran yang konstan, pertanyaan yang belum terjawab. Biarkan saya menceritakan kisah nyata seorang gadis. Dia diblokir di semua platform media sosial. Dan apa yang dia lakukan? Tidak ada. Dia tidak membalas, tidak menangis di media sosial, tidak mengirim pesan, tidak memohon, tidak mengirim hadiah. Keheningan total. Pada apa dia fokus? Dirinya sendiri. Dia fokus pada tubuhnya, keuangannya, pola pikirnya. 2 bulan kemudian, dia kembali dengan alasan yang menyedihkan. Saya memimpikanmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari keheningan yang digunakan secara strategis. Karena keheningan tidak hanya berkomunikasi, ia menciptakan. Sementara dia diam, dia membangun kembali harga dirinya, menemukan kembali bagian dirinya yang telah dia lupakan karena dia terlalu fokus pada pria itu. Dan ketika Anda melakukan pekerjaan batin itu, segala sesuatu di luar berubah. Energi Anda bergeser, postur Anda, tatapan Anda. Dan itu, saudari, dia merasakannya bahkan dari ribuan kilometer jauhnya. Keheningan bukanlah kepasifan. Itu adalah kekuatan yang terisi, bom waktu emosional. Hapus dorongan untuk mengirim pesan padanya hari ini. Tidak ada selamat pagi, tidak ada meme, tidak ada petunjuk halus, tidak ada apa-apa. Jadikan diri Anda tidak tersedia secara emosional. Hapus dia jika perlu. Bukan untuk melupakannya, tetapi untuk menunjukkan pada diri sendiri bahwa Anda tidak akan menyia-nyiakan energi Anda pada seseorang yang tidak menghargainya. Dan selagi Anda melakukan itu, berevolusi. Setiap keheningan harus bernilai 10 langkah pertumbuhan batin. Pikirkanlah. Setiap kali Anda menulis kepadanya, setiap kali Anda menjelaskan, memohon, mengemis, Anda mengirimkan, bahkan tanpa kata-kata, pesan yang sangat jelas. Saya sangat membutuhkan Anda sehingga saya tidak bisa hidup tanpa Anda. Dan pesan itu, saudari, adalah yang menolak dia, karena kita semua tanpa kecuali mendambakan apa yang sulit didapat, bukan apa yang disajikan kepada kita di atas nampan perak. Keheningan strategis seperti diet untuk jiwa. Pada awalnya, itu tidak nyaman, menyakitkan, membuat frustrasi, tetapi seiring waktu, itu membuat Anda lebih kuat, lebih terpusat, bertransformasi.
Dan energi baru ini tidak luput dari perhatian. Seolah-olah Anda sedang menyiarkan pada frekuensi baru. Frekuensi yang diam-diam mengatakan, saya lengkap dari dalam diri saya sendiri. Jadi berhentilah mencoba meyakinkannya dengan kata-kata. Biarkan ketidakhadiran Anda menjadi suara Anda yang paling keras. Karena dengarkan baik-baik. Yang tetap diam memerintah, yang mengejar kalah, dan yang tumbuh diam-diam menjadi tak terlupakan. Berhentilah berteriak di tempat di mana tidak ada yang mendengar Anda. Mulailah menciptakan keheningan yang begitu jelas, sehingga memaksanya untuk datang mencari Anda. Pelajaran 2. Psikologi terbalik tanpa manipulasi. Karena ketika Anda menjauh, dia mulai mendekat. Pernahkah terjadi pada Anda bahwa dia tiba-tiba muncul tepat ketika Anda telah melepaskan diri secara emosional? Disitulah banyak orang gagal. Mereka berpikir pelepasan berarti ketidakpedulian, tetapi kenyataannya itu berarti pengaruh. Ketika Anda menarik perhatian Anda, sesuatu terjadi di otak pria. Anda tidak lagi dapat diprediksi. Anda tidak lagi selalu tersedia. Anda menjadi hal yang tidak diketahui. Dan otak manusia, terutama otak pria, membenci kekosongan. Perhatian menciptakan kebiasaan. Dan ketika Anda mematahkan kebiasaan itu, ketika Anda tiba-tiba tidak lagi di sana, dia merasa seperti dia kehilangan sesuatu. Bahkan jika dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, itulah psikologi terbalik yang nyata. Ini bukan tentang memanipulasinya. Ini tentang menunjukkan melalui tindakan bahwa dinamika telah berubah, bahwa Anda tidak lagi berada di tempat yang sama secara emosional. Anda tidak mengabaikannya karena harga diri. Anda melakukannya karena kebijaksanaan. Karena siapapun yang tidak menghargai Anda ketika Anda hadir, perlu merasakan ketidakhadiran Anda tanpa peringatan. Itu seperti mengambil gula dari seseorang yang telah minum kopi manis sepanjang hidup mereka. Pada awalnya, mereka tidak mengerti apa yang hilang, tetapi mereka merasakannya. Dan bahkan jika mereka tidak mengakuinya, mereka merindukannya. Rasanya telah berubah. Dan pergeseran itu, ketegangan itu, kontras antara apa yang dulu dan apa yang sekarang, mengaktifkan sesuatu yang primal dalam pikiran pria. Naluri berburu. Ketika sesuatu menjauh, ketika seseorang menjadi tidak dapat diakses, naluri pertama kita adalah mengejar, bukan karena kelemahan, tetapi karena kita adalah manusia. Dan naluri itu bahkan lebih kuat pada pria karena secara evolusioner mereka diprogram untuk mengejar apa yang mundur, untuk menaklukkan apa yang tampak tidak terjangkau. Marcus Aurelius mengatakannya dengan bijak. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuh Anda. Dan apa artinya itu dalam konteks ini? Itu berarti Anda tidak akan merendahkan diri sendiri. Anda tidak akan memohon, mengemis, atau berjuang untuk validasi seperti banyak orang lain. Anda tidak akan menanggapi dengan drama, tetapi dengan fokus, dengan versi baru diri Anda, versi yang tidak pernah dia duga. Anda tidak reaktif, Anda strategis. Dan ketenangan itu, saudari, ketenangan yang tak tergoyahkan itu membuat semua orang kehilangan keseimbangan. Psikologi terbalik bekerja karena ia menggeser sesuatu yang mendasar. Dinamika kekuasaan. Pikirkanlah sejenak. Ketika seseorang mengejar Anda memegang kendali. Anda memutuskan apakah akan merespons, apakah akan memberi perhatian, apakah akan hadir atau tidak. Tetapi jika Anda selalu tersedia sebelumnya dan tiba-tiba menghilang, kendali bergeser, dan sekarang dialah yang bertanya, di mana dia? Mengapa dia tidak menulis? Apa yang berubah? Pergeseran energi itulah yang menciptakan kedekatan. Biarkan saya menceritakan kisah nyata lainnya. Seorang gadis menghabiskan malam-malamnya menulis puisi yang dipenuhi rasa sakit, memposting pesan tidak langsung, mendedikasikan lagu sedih di ceritanya, sampai suatu hari dia benar-benar diam.
Dia mulai pergi ke gym, fokus pada bisnisnya, dan menghilang secara emosional. Dan coba tebak apa yang terjadi. Dia yang sudah bersama wanita lain mengiriminya pesan 2 minggu kemudian dengan kalimat yang tidak berbahaya. Kamu baik-baik saja. Tetapi kamu baik-baik saja itu menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam, ketidaknyamanan di hadapan transformasinya. Karena ketika Anda berubah, ketika Anda menggeser energi Anda, ketika Anda tidak lagi tersedia, Anda menciptakan ketidakseimbangan. Dan manusia selalu berusaha memulihkan apa yang tidak bisa mereka kontrol. Itu adiktif. Jadi terapkanlah. Kontak nol yang sebenarnya, tidak ada pandangan, tidak ada bertanya tentang dia, tidak ada menganalisis ceritanya. Jalani hidup Anda. Ciptakan kembali hari-hari Anda. Ubah setiap menit tanpa dia menjadi tahap pertumbuhan pribadi. Jarak Anda bukanlah ketidakpedulian. Itu adalah reposisi. Dan reposisi ini bukan hanya eksternal, tetapi juga internal. Itu adalah pernyataan diam yang mengatakan, saya tidak lagi berada di tempat Anda kehilangan saya. Anda menata ulang pikiran Anda, prioritas Anda, nilai-nilai Anda. Anda bukan lagi orang yang menunggu pesan. Anda adalah orang yang berjalan di jalannya sendiri. Dan kemandirian emosional itu sangat menarik. Berhentilah mencoba untuk diingat. Jadilah seseorang yang tak terlupakan. Karena ketika Anda mengubah energi Anda mengubah permainan. Dan Anda tidak di sini untuk menjadi pilihan lain. Anda di sini untuk menjadi wanita yang tidak lagi memohon, karena sekarang dialah yang dipilih. Pelajaran 3. Kekuatan kelangkaan emosional. Apa yang langka lebih didambakan, karena apa yang tidak bisa kita miliki adalah justru yang paling membuat kita terpesona. Ada aturan yang tidak pernah gagal. Apa yang berlimpah kehilangan nilai. Ini berlaku untuk uang, waktu, dan orang-orang. Ketika Anda selalu tersedia, ketika Anda adalah yang pertama mengirim pesan, ketika Anda bertanya bagaimana kabarnya, dia terbiasa. Dan apa yang menjadi rutinitas dianggap remeh, itu menjadi tidak terlihat. Pikirkan tentang itu. Apakah Anda menghargai udara yang Anda hirup? Mungkin tidak, karena selalu ada. Tetapi jika Anda pernah terengah-engah, bahkan selama beberapa detik, maka Anda tahu nilai sebenarnya. Hal yang sama berlaku untuk kehadiran emosional Anda. Ketika Anda terus-menerus di sana, Anda menjadi bagian dari latar belakang. Tetapi ketika Anda memutus aliran itu, semuanya berubah. Kelangkaan emosional Anda mulai memicu sesuatu dalam pikirannya. Rantai pertanyaan tanpa jawaban segera. Mengapa dia pergi? Apa yang terjadi? Apakah dia tidak mencintai saya lagi? Dan pusaran ketidakpastian itu, perasaan tidak tahu itu, lebih kuat daripada puisi apapun, pesan romantis apapun. Karena sekarang Anda tidak lagi dapat diprediksi. Anda adalah misteri. Itu seperti tanaman yang selalu hijau dan tiba-tiba layu. Hanya pada saat itulah seseorang menyadari apa yang mereka miliki. Atau seperti roti yang selalu ada di atas meja. Tidak ada yang memperhatikannya sampai suatu hari hilang dan tiba-tiba semua orang menginginkannya. Ini bukan permainan. Ini adalah hukum universal. Hukum kelangkaan. Ekonom mengetahuinya, psikolog mengkonfirmasinya, dan wanita bijak menerapkannya. Ketika sesuatu menjadi langka, nilai yang dipersepsikan meningkat tanpa batas. Dan perhatian Anda, energi Anda, cinta Anda tidak terkecuali. Epictetus mengatakannya dengan jelas. Kita tidak menghargai apa yang kita miliki sampai kita kehilangannya. Tetapi dengarkan baik-baik. Wanita stoik yang sejati tidak bertindak untuk dihargai. Dia bertindak untuk tetap terpusat. Dia tidak mencari validasi, namun kehadirannya diperhatikan dan ketidakhadirannya menggema. Prinsip ini jauh melampaui cinta. Ini berlaku untuk semua interaksi manusia. Sudahkah Anda perhatikan? Orang-orang yang paling diminati, yang paling sibuk, yang selektif dengan waktu mereka.
mereka juga yang paling dihormati. Kebetulan? Tentu saja tidak. Ketidaktersediaan mereka meningkatkan nilai mereka. Seorang wanita yang dulunya tersedia 24/7 mengirim pesan, menelepon, melakukan bantuan tidak dihargai sampai suatu hari dia merasa cukup. Dia menghilang, mulai memposting foto latihan, perjalanan, dan pertumbuhan pribadinya. Dia tidak memblokirnya, tidak menjatuhkan petunjuk, tidak menulis pesan pahit. Dia hanya menjadi tidak terjangkau. Hasilnya, dia kembali bingung, tidak aman, mencari alasan apapun untuk terhubung kembali. Tapi sudah terlambat. Dia tidak lagi ada secara emosional, dan itu lebih kuat, lebih berdampak, dan lebih brutal daripada keluhan apapun. Apakah Anda melihat polanya? Kelimpahan menciptakan ketidakpedulian. Kelangkaan menciptakan urgensi. Ketika Anda terus-menerus tersedia, dia mampu mengabaikan Anda. Tetapi ketika Anda menghilang, ketika kehadiran emosional Anda menjadi langka, pikirannya mulai berpacu tanpa henti. Anda bukan lagi akses yang dijamin. Anda adalah peluang yang hilang. Dan itu, saudari, menciptakan semacam kegelisahan yang tidak bisa ditimbulkan oleh permohonan apapun. Hari ini, batasi ketersediaan Anda. Jangan membalas segera. Jangan terus-menerus dapat dijangkau. Fokus pada diri sendiri. Tetapi bukan untuk bermain-main atau menggunakan taktik murahan, karena Anda sibuk membangun sesuatu yang lebih besar. Jika dia ingin tahu tentang Anda, dia harus berusaha keras untuk menemukan versi baru dari diri Anda. Dan ingat, ini bukan tentang memalsukan kelangkaan atau memainkan permainan emosional yang tidak berarti. Ini tentang fakta bahwa waktu Anda, energi Anda, dan fokus Anda sekarang milik Anda. Pertumbuhan Anda, tujuan Anda, kedamaian batin Anda. Ketika Anda benar-benar fokus pada perkembangan Anda, kelangkaan emosional terjadi secara alami karena Anda tidak lagi punya waktu untuk memohon perhatian ketika Anda sibuk membangun kerajaan batin Anda. Menjadi langka secara emosional bukanlah kedinginan. Itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah kecerdasan emosional dalam bentuknya yang paling murni. Karena sementara yang lain mengejar, Anda berjalan dengan tenang, namun tegas menuju pusat diri Anda. Dan itu tidak hanya terlihat, itu tak tertahankan. Berhentilah memberikan energi Anda seolah-olah tidak ada nilainya. Jadilah begitu berharga sehingga dia tidak bisa mengabaikan Anda, bahkan jika dia mencoba. Kelahiran kembali pribadi bukanlah tipuan. Itu adalah kebutuhan, urgensi yang sunyi, yang berseru dari jiwa Anda. Karena jika Anda tetap sama, bergantung secara emosional, tidak aman, kosong, maka setiap upaya untuk terhubung kembali tidak akan terlihat sebagai kekuatan, tetapi sebagai keputusasaan, hanya disamarkan lebih baik. Tetapi ketika Anda mulai membangun kembali diri Anda dari rasa sakit secara perlahan, tetapi tanpa jeda, sesuatu bergeser. Dan perubahan itu nyata. Bahkan jika dia tidak melihat Anda, tidak berbicara dengan Anda, energi tidak dikirim melalui WhatsApp, itu dirasakan. Itu seperti rumah yang dulunya terbaring dalam reruntuhan. Dan beberapa bulan kemudian, sebuah struktur megah berdiri di tempatnya. Siapapun yang melihatnya hancur tidak bisa tidak menatap kagum pada apa yang telah dibangun di sana. Yang baru, itulah Anda. Sebuah rekonstruksi lengkap, bukan hanya citra permukaan, tetapi pembangunan kembali fondasi Anda, harga diri Anda, martabat Anda, esensi Anda. Karena ini bukan tentang mengubah penampilan Anda atau memposting kutipan inspirasional di Instagram. Itu hanya riasan emosional. Yang benar-benar penting adalah apa yang tidak bisa dilihat. Ketenangan yang sekarang Anda rasakan ketika Anda sendirian. Kekuatan yang telah Anda bangun dalam keheningan. Bagian dari diri Anda yang telah Anda temukan kembali ketika Anda berhenti memutarbalikkan hidup Anda di sekitar orang lain. Kelahiran kembali pribadi adalah proses alkimia. Anda mengubah timah rasa sakit menjadi emas kebijaksanaan.
Dan itu tidak bisa dipalsukan, dipercepat, atau dibeli. Itu membutuhkan kerja batin. Menghadapi diri sendiri, menghadapi pola Anda, menyembuhkan luka, menenangkan ketakutan. Tetapi setiap langkah membawa Anda menjauh dari versi yang membutuhkan validasi dan lebih dekat ke diri Anda yang paling autentik. Seperti yang dikatakan Seneca, selama Anda hidup, teruslah belajar cara hidup. Itulah kelahiran kembali yang sejati, memahami bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi versi terbaik Anda, dan bahwa rasa sakit tidak pernah menjadi musuh Anda. Itu adalah guru Anda. Seorang gadis ditinggalkan tepat setelah kehilangan pekerjaannya. Dia hancur, mencapai titik terendah. Tetapi dia tidak tinggal di sana. Dia membangun kembali dirinya, mengubah tubuhnya, mempelajari sesuatu yang baru, memulai proyeknya sendiri. Setahun kemudian, dia kembali. Dan tahukah Anda apa yang dia lakukan? Dia berterima kasih padanya. Karena tanpa perpisahan itu, dia tidak akan pernah bangun. Dia datang mencari wanita yang telah dia tinggalkan dan menemukan seseorang yang sama sekali berbeda, lebih kuat, lebih fokus, tidak terjangkau. Ini bukan pengecualian. Itu adalah pola. Jalan yang telah diambil banyak orang dan yang bisa Anda jalani juga. Jika Anda memahami kebenaran ini, penolakan bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Rasa sakit perpisahan dapat menjadi bahan bakar terbesar Anda untuk pertumbuhan pribadi jika Anda menggunakannya sebagai bensin, bukan sebagai alasan. Dan bagian yang paling indah, yang paling membebaskan adalah ini. Seiring waktu, Anda tidak lagi peduli jika dia kembali karena Anda menyadari Anda tidak mencari persetujuannya. Anda mencari persetujuan Anda sendiri. Cinta sejati yang perlu Anda temukan kembali adalah yang Anda miliki untuk diri sendiri. Buatlah daftar hari ini. Apa yang ingin Anda tingkatkan tentang diri Anda, tubuh Anda, pola pikir Anda, kebiasaan Anda, tujuan Anda, dan kerjakan itu setiap hari. Bukan untuk dia, untuk Anda. Karena ketika Anda menjadi tidak terjangkau, orang akan mencari Anda. Dan jika mereka kembali, itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena kekaguman. Kelahiran kembali pribadi adalah jalan tersulit, tetapi juga yang paling memuaskan. Karena sementara banyak yang menunggu pesan, Anda menunggu hasil. Sementara yang lain memohon perhatian, Anda menumbuhkan kekuatan batin. Dan itu, saudari, adalah perbedaan antara yang memohon dan yang memilih. Jangan memohon kesempatan kedua. Bangun kembali diri Anda. Begitu kuat sehingga dia menginginkannya. Dan jika dia melakukannya, maka Andalah yang memutuskan, karena wanita yang bertransformasi tidak meminta, dia memilih. Pelajaran 5. Jebakan kontak dan magnetisme keheningan. Apa yang tidak dia ketahui tentang Anda membuatnya gila. Setelah putus, banyak yang jatuh ke dalam perangkap yang sama, tetap berhubungan. Mereka percaya bahwa jika mereka tetap dekat, tetap hadir, menunjukkan kepadanya versi terbaik mereka, dia pada akhirnya akan menyadari apa yang hilang darinya. Tapi disinilah letak kesalahannya. Tetap berhubungan hanya melakukan satu hal. Itu membuatnya nyaman, karena selama dia tahu Anda masih di sana, hanya satu pesan lagi. Tidak sepenuhnya pergi, tidak ada urgensi, tidak ada rasa kehilangan, tidak ada nilai. Dan apa yang dijamin, saudari, tidak dihargai. Tahukah Anda apa yang benar-benar memiliki kekuatan? Keheningan mutlak. Tidak ada pemblokiran, tidak ada pengiriman pesan, tidak ada reaksi, hanya kehilangan emosional. Karena ketika Anda tidak lagi di sana, ketika energi Anda hilang, imajinasinya mengambil alih, dan pikiran pria ketika kekurangan informasi mulai menciptakan cerita. Apakah dia bersama orang lain? Apakah dia sudah move on? Mengapa dia tidak menghubungi? Apakah dia melupakan saya?
Ini bukan ketidakpedulian. Ini adalah keinginan yang tersamar. Perhatian yang disamarkan sebagai keraguan. Itu seperti pertunjukan yang tiba-tiba berhenti menayangkan episode baru. Apa yang dilakukan penonton? Mereka menjadi gelisah, mencari spoiler, mengembangkan teori, menjadi terobsesi. Hal yang sama terjadi ketika Anda menghilang tanpa penjelasan. Anda menjadi kisah yang belum selesai. Dan saudari, kisah yang belum selesai adiktif. Pikiran manusia dirancang untuk menyelesaikan pola, mencari makna, mengisi kekosongan. Dan ketika Anda memutus kontak, tidak ada drama, tidak ada petunjuk, hanya ketidakhadiran mutlak. Anda menciptakan ruang yang akan coba diisi tanpa henti oleh pikirannya. Dan dalam upaya itu, hal-hal terpicu dalam dirinya yang tidak dapat ditimbulkan oleh pesan Anda. Karena ketika Anda diam, pikirannya mulai berbicara. Dan apa yang dia proyeksikan dalam ketidakhadiran Anda lebih kuat daripada penjelasan apapun. Keheningan seperti kanvas kosong dan dia melukisnya dengan ketakutan, keinginan, penyesalannya. Epictetus mengatakannya dengan jelas, jangan jelaskan filosofi Anda. Wujudkan, hal yang sama berlaku di sini. Jangan jelaskan jarak Anda. Jangan umumkan penghilangan Anda. Jangan meminta izin untuk mundur. Jalani itu. Menghilang dengan martabat. Diam dengan keanggunan. Karena keheningan tidak membutuhkan pembenaran. Keheningan berhasil. Seorang pria memblokir mantannya di mana-mana, di Instagram, WhatsApp, semuanya. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada satu upaya pun untuk memenangkannya kembali. Tidak ada petunjuk, tidak ada air mata publik, tidak ada memohon, hanya keheningan, hanya fokus, hanya pertumbuhan. Beberapa bulan kemudian, dia mengiriminya pesan dari akun palsu. Bagaimana kabarmu? Kebetulan? Jelas tidak. Psikologi murni, karena ketika Anda menolak akses, Anda menciptakan obsesi. Apa yang tidak bisa kita miliki menjadi keinginan terbesar kita. Dan prinsip ini bekerja karena menyentuh sesuatu yang primal, sesuatu yang mentah, ketakutan akan kehilangan yang tidak dapat diubah. Selama Anda di sana, dapat dijangkau, dia tahu dia bisa kembali kapan saja. Dia punya waktu, pilihan, kendali. Tetapi ketika Anda menghilang tanpa jejak, tidak ada drama, tidak ada peringatan. Pikirannya panik. Ketakutan akan kehilangan Anda selamanya muncul. Dan ketakutan itu adalah motivator yang lebih kuat daripada emosi apapun. Tidak ada like, tidak ada bagaimana kabarmu. Tidak ada, saya melihat cerita Anda. Tidak ada. Keheningan total. Dan selagi Anda diam, Anda harus melakukan sesuatu yang membenarkan ketidakhadiran Anda. Belajar, berlatih, memulai proyek, menyembuhkan, tumbuh. Karena jika Anda kembali, Anda tidak boleh menjadi wanita yang sama. Anda harus menjadi versi baru, versi yang membuatnya terdiam. Keheningan ini tidak pasif, itu sangat aktif. Anda tidak menunggunya kembali. Anda sedang membangun kehidupan yang begitu penuh, begitu bersemangat, begitu sepenuhnya milik Anda, sehingga baik kehadirannya maupun ketidakhadirannya tidak mendefinisikan sukacita Anda. Yang mengejar menciptakan kecemasan. Yang menghilang menciptakan keingintahuan. Dan keingintahuan adalah langkah pertama menuju keinginan. Karena selama Anda berbicara, Anda tidak memberinya ruang untuk merindukan Anda. Tetapi ketika Anda memilih keheningan, dia mulai berteriak di dalam. Dan jangan pernah lupa, keheningan magnetis bukanlah taktik jangka pendek. Itu bukan strategi untuk memenangkannya kembali. Itu adalah cara hidup, keadaan pikiran, di mana Anda tidak lagi bergantung pada perhatiannya untuk merasa lengkap. Karena wanita yang membangun kembali dirinya dalam keheningan menjadi tak terlupakan. Malam-malam yang dipenuhi air mata, pagi-pagi yang dipenuhi ketakutan, hari-hari yang dipenuhi keraguan. Semua itu adalah bagian dari proses. Jangan menyangkalnya. Jangan menghindarinya. Jalani itu. Karena setiap air mata adalah benih. Setiap keheningan adalah tindakan cinta diri. Setiap hari tanpa kontak adalah deklarasi yang sunyi. Saya tidak lagi meninggalkan diri saya untuk siapapun. Tahukah Anda apa bagian yang paling kuat dari semua ini?
Saatnya tiba ketika Anda tidak lagi berpura-pura, Anda benar-benar merasakannya. Anda tidak berpura-pura kuat. Anda menjadi kuat. Anda tidak lagi berpikir tentang cara mendapatkannya kembali. Anda fokus untuk tidak pernah kehilangan diri Anda lagi. Dan itu, saudari, adalah kelahiran kembali yang sejati. Bukan jenis yang dimaksudkan untuk membuatnya terkesan, tetapi jenis yang membebaskan Anda. Dia tidak kembali karena Anda memanggilnya. Dia kembali karena suatu hari dia menyadari wanita yang dia tinggalkan tidak ada lagi. Dan jika dia kembali, dia tidak lagi memutuskan, Anda yang memutuskan. Karena orang yang pernah memohon cinta telah pergi, dan di tempatnya berdiri seorang wanita, utuh, terpusat dan bebas. Jadi lain kali Anda merasa merindukannya, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar merindukannya? Atau apakah saya merindukan versi diri saya yang kehilangan dirinya demi dia? Ingatkan diri Anda setiap hari, Anda tidak sendirian. Anda memiliki diri Anda sendiri. Dan ketika Anda memiliki diri sendiri, Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan. Jangan takut akan rasa sakit. Takutlah untuk tetap terjebak di dalamnya. Karena rasa sakit yang tidak diubah berubah menjadi kebencian, tetapi rasa sakit yang diproses secara sadar menjadi kebijaksanaan. Hari ini bukan tentang cara mendapatkannya kembali. Ini tentang cara memastikan Anda tidak pernah kehilangan diri Anda untuk siapapun lagi. Apa yang Anda lakukan dengan rasa sakit ini akan menentukan kisah Anda. Apakah Anda hancur atau terlahir kembali sebagai wanita yang tidak dapat digantikan? Dan jika setelah semua ini dia kembali, itu tidak akan kembali ke wanita yang sama, karena Anda tidak akan berdiri di sana dengan tangan terbuka dan hati Anda di tangan Anda. Anda akan terpusat, kuat, fokus pada pertumbuhan Anda, tujuan Anda, diri Anda sendiri. Dan dari tempat kepenuhan itu, Anda akan memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah dia bahkan pantas mendapatkan tempat dalam kehidupan baru Anda. Jadi, beritahu saya, pada titik mana dalam video ini Anda merasa saya berbicara langsung kepada Anda? Kalimat mana yang membuat Anda berpikir, inilah yang saya butuhkan untuk didengar saat ini? Kisah Anda dapat menginspirasi wanita lain. Wanita yang hari ini berdiri tepat di tempat Anda berdiri kemarin.